dari ilmu saya, ini Kapolri ini sekarang ini jadi simbol bahwa negara ini tidak dipimpin oleh presiden gitu loh, tapi dipimpin oleh bayang-bayang seorang mantan presiden. Mbak Tifa gitu ya, Dr. Tifa, mohon dong agar diusut juga tuh tentang gelarnya Budi Gunadi Sadikin itu gitu, karena kita semua kan tahu beliau itu lulusan dari MIPA Fisika ya, artinya gelarnya pada saat dulu ya pasti Dr. Andes. Kalau sekarang kan SSI ya, SSI Sarjana Sains kan. Nah dulu kan Dr. Andes, kok bisa tiba-tiba insinyur? Kalau memang Polri itu jelas-jelas itu memang ya tidak kuat, ya memang nggak kuat, karena kami itu data-datanya sangat kuat. Ya sudah, lakukan sebaik-baiknya apa gitu loh. Jangan malu untuk mungkin dulu terlanjur bilang itu naik ke penyidikan tapi nggak kuat, ya udah batalin aja penyidikannya gitu. Ini adalah malam berbahagia ya kan, karena kita menuju pintu gerbang kemerdekaan. Jadi ini adalah 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Kita tidak tahu siapa yang berprestasi dan siapa yang korupsi. Tapi intinya adalah dalam 1 tahun itu kita akan evaluasi beberapa hal sesuai dengan kapasitas narasumber saya ya. Ini NT ya. NST, bukan zat itu, narasumber tetap. NST, narasumber tetap. Jadi yang akan kita bahas adalah soal kabinet. 1 tahun kabinet, ada fenomena Kapolri, ada fenomena Budi Ari ya. Ada fenomena Menteri Kesehatan. Saya tidak tahu apakah Dr. Tifa mau meres isu itu ya, karena yang saya tahu dokter-dokter itu sibuk sekali bagaimana caranya mereshuffle Budi Gunadi Sadikin. Kalau ini Dr. Andes beneran ini. Awalnya insinyur tapi ternyata Dr. Andes. Terbalik ya. Ya, dia terbalik dia. Walaupun ITB tapi Dr. Andes. Ya. Jadi saudara sekalian, ini yang ngeri-ngeri sedapnya adalah kita akan memulai dari soal penegakan hukum, law enforcement, kasus yang mendera 2 NST ini ya kan, narasumber tetap ini yang sekarang maju mundur, bukan maju mundur sih, bolak-balik enggak juga ya, enggak jelas juga. Tetapi dari situ mungkin Mas Roy dan Dr. Tifa bisa melakukan evaluasi sebagai potensial korban atau mungkin sudah korban atau potensial kriminalisasi, untuk melihat apakah proses penegakan hukum di bawah Kapolri ini sudah benar dan apa tuntutannya. Karena saya tadi bikin judul berdasarkan konsultasi Mas Roy, RRT tuntut desak Kapolri dicopot. Oke. 1 tahun pemerintahan Prabowo. Siapa? Mau dulu, lady first mungkin ya. Oke, lady first. Ya. Kapolri dulu ya. Kapolri ya. Dan isu RRT dikriminalisasi ini kan mendominasi 12 bulan itu kan. Kita ini sudah bulan ke-7 nih, masuk bulan ke-7, di mana kasus yang kita hadapi sama sekali bukan kasus pidana, tapi pemaksaan kasus pidana. Orang yang melaporkan saja bingung siapa yang dia laporkan, ya kan? Dan dia hanya melaporkan peristiwa, artinya itu sebetulnya ya tidak ada kekuatan hukum apapun untuk melakukan pidana terhadap kami, tapi semua ya katakanlah kasusnya menjadi dominansi dari pemberitaan gitu ya. Nah itu yang menjadi sebuah prioritas bagi kami, karena setelah kami melakukan perjalanan tentang kriminalisasi ini selama masuk ke bulan ke-7 ini, kemudian kita juga lihat maju mundurnya Polda Metro Jaya, kemudian Bareskrim juga melakukan banyak hal-hal yang kita nggak sebut sebagai blunder ya, termasuk pada waktu presentasi Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 itu kan bukan blunder sebetulnya, tapi kami anggap Bareskrim memberikan clue kepada kami ya, bahwa Joko Widodo itu ternyata bukan mahasiswa prodi sarjana, tapi justru malah Bareskrim yang membuka kotak Pandora itu dengan menyebutkan di dalam dokumennya adalah Jokowi itu entry masuk ke UGM adalah sarjana muda, dan kemudian diamplifikasi sekian bulan kemudian, tepatnya di bulan Agustus 2025 oleh Rektor Ova Emilia sendiri yang menyatakan bahwa Joko Widodo itu memang entry-nya mulai dari sarjana muda. Nah ini kan sebetulnya hal-hal yang membuat
Bareskrim ya pada saat gelar perkara khusus tanggal 11 Juli 2020 9 Juli 2025 itu diam 1000 bahasa tuh para petinggi Polri-nya ya. Jadi ini kan menarik ya karena bulan demi bulan berlalu semakin banyak evidence, semakin banyak bukti, semakin banyak orang-orang juga membantu kami dalam memberikan data yang memang semakin memperkuat dari hasil penelitian kami yang sudah kami bukukan dalam buku Jokowi White Paper bahwa ijazah Joko Widodo itu memang palsu ya. Nah, kemudian ini menjelang tanggal 20 Oktober 2025 ini ya Mas Roy ya, Bang Erha ya. Kita juga akan dikasih hadiah lagi nih oleh KPU nih. KPU Pusat, KPUD Jakarta maupun KPUD Solo untuk tahun 2010 ya. Nah, itu dokumen atau spesimen dari salinan fotokopi ijazah Joko Widodo yang dipakai untuk maju ke wali kota, maju ke gubernur dan maju ke presiden untuk periode yang kedua. Itu memang semakin memberikan validasi kepada hasil penelitian kami ya. Jadi inilah yang mendasari kami pada malam hari ini. Kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak segan-segan ya, untuk tidak segan-segan melakukan poin yang ketiga dari 3 tuntutan kami, yaitu nomor 1 adili Jokowi, 2 makzulkan Gibran, dan yang ketiga adalah copot Kapolri ya. Jadi ini tuntutan kami. Mungkin Mas Roy bisa meneruskan. Ya. Terima kasih Mas Refli dan juga Dr. Tifa. Jadi jelas betul ya. Jadi kami selama lebih kurang 6-7 bulan terakhir ini itu kan sebenarnya kami itu sudah dianiaya ya gitu. Dianiaya karena apa? Karena dalam status dilaporkan ya semenjak tanggal 30 April 2025 kami itu dilaporkan, meskipun tadi dikatakan laporannya nggak jelas, laporannya pengecut ya, tidak berani nyebut nama, tapi judulnya laporan itu pencemaran nama baik. Lah pencemaran nama baik kok nggak nyebut nama itu berarti yang dilaporkan apanya ya gitu. Katanya peristiwa, harusnya pasalnya cari dong pencemaran peristiwa baik ya atau pencemaran apa, kan nggak ada pasalnya. Itu yang kemudian seolah-olah sudah kami itu bukan seolah-olah memang benar-benar dikriminalisasi ya dalam berbagai kesempatan. Waktu itu ya di awal-awal itu di bulan Juni, kemudian Juli, Agustus itu terus-menerus kalau para termol itu di TV, terutama orang yang justru sekarang ini harusnya menjadi DPO ya gitu, Daftar Pencalonan, yaitu Sylvester Matutina, berulang kali dia di media massal mengatakan pasti tersangka, masuk penjara, masih gitu, dan semua termol bicara sama. Terakhir bahkan ada termol Gendruwo satu itu ya, WW Gombel itu yang malah memaki-maki di TV ya, itu luar biasa sekali jurus-jurusnya ya. Jadi itu kan sebenarnya pendidikan yang tidak bagus ya bagi rakyat dan bagi negara ini gitu loh. Kalau memang Polri itu ya jelas-jelas itu memang ya tidak kuat, ya memang nggak kuat karena kami itu data-datanya sangat kuat. Ya sudah, lakukan sebaik-baiknya gitu loh. Jangan malu untuk mungkin dulu terlanjur bilang itu naik ke penyidikan tapi nggak kuat, ya udah batalin aja penyidikannya gitu ya. Atau tentukan kalau berani ya gitu. Tuh ya, jadi itulah semuanya sebenarnya tunduk pada Pak TB1 atau Tribrata 1 atau Kapolri. Dan jelas di sini semua di mana-mana tuh tuntutannya jelas ya. Tuntutan ketika Agustus itu sebenarnya juga jelas pencopotan. Cuman karena kemudian kita nggak tahu ada tumpangan isu tiba-tiba belok jadi 17/8, tiba-tiba DPR yang malah dituntut. Itu kan harusnya kan nggak benar itu ya. Jadi sekali lagi mengulangi apa yang sudah kami tuntutkan sejak lama ya. Jadi adili Jokowi dan juga makzulkan Gibran, juga copot Kapolri. Jadi Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang kita hormati dan kita jaga bersama ya. Selain orang nomor 2 yang paling berbahaya itu ya, yang berbahaya adalah juga pemimpin daripada Korps Bayangkara kita ya gitu, karena itu kalau tidak benar-benar bisa baik ya itu akan mengancam kedudukan Pak Presiden sendiri. Dan sekaligus juga sedikit saya mulai ya Mas Refli, dalam rangka setahun evaluasi ini, kunci orang paling penting untuk Bapak itu sebenarnya adalah para spokesperson, para juru bicara Pak Presiden ya gitu. Karena apa? Sekarang ini kan kita lihat nggak ada juru bicara yang benar-benar bisa definitif gitu loh. Dulu sempat dibentuk yang namanya KKK ya gitu, komunikasi kepresidenan. Tapi kan kacau balau tuh pimpinan Hasan Nasbi itu ya, yang akhirnya itu kemudian dicopot ya. Tapi sayangnya dicopot malah jadi komisaris ya. Itu kan nggak konsisten juga gitu lah orang itu gitu.
Iya, kerjanya lebih kecil, gajinya lebih gede gitu. Dan dulu kan juga ada loh orang-orang, dan orang-orang yang masuk di dalam itu sebenarnya orang-orang hebat loh. Dulu ya kan, ada Ujang Komarudin, ada Philip Formonte, ada juga si dulu adik kelas saya itu dari lulusan HI ya, dulu pernah di Telkomsel, pernah juga di kepresidenan ya gitu. Kemudian masuk ke situ, orang-orangnya jadi nggak semua gitu, bahkan menjadi juru bicaranya Fufafa, malah kan percuma gitu kan. Itu satu yang perlu dievaluasi ya. Kalau orang-orang itu sudah nggak ada lagi di situ ya saya kira oke. Nah, KSP-nya Kepala Staf Kepresiden kan juru bicara dulu masuk KSP, sekarang malah naik gitu loh. Dulu sebenarnya Pak AM Putranto menurut saya tuh bagus, cuman mungkin Pak AM Putranto terlalu concern pada bidang ketentaraan dulu ya, jadi nggak terbiasa ke publik, jadi ya tidak bisa kemudian memegang sebagai posisi KSP. Bahayanya wakil KSP yang malah pernah menerima gerombolan Cebokor Nusantara itu yang sekarang malah naik jadi KSP, dan dia semenjak diangkat sampai sekarang kan kerjanya nggak ada itu, iya kan? Iya kan? Iya, itu yang suka dulu bikin survei, bukan itu si Kodari ya. Kodari ya. Ini beda-beda tipis dengan orang yang dulu pernah jadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Nah, yang untungnya sudah Bapak copot. Ini saya apresiasi ya, karena si Judi Ari ini yang dalam kasus Budi online ya, Judi Ari ini kesalahannya nggak cuma satu, banyak kesalahannya Pak Prabowo ya. Dulu dia pernah bentuk, ingat nggak, yang namanya pusat data masyarakat ya, itu artinya dia tadinya mau membentuk yang akan ada di Cikarang ya, jadi itu pusat untuk semua data di Indonesia, tapi akhirnya malah bocor karena penunjukan langsung, yang akhirnya itu bocor milik Telkom Sigma yang ada di di Surabaya ya. Itu kerugiannya sangat besar sekali, semua data masyarakat keluar, semua data-data pribadi keluar, percuma ada undang-undang perlindungan data pribadi karena ini dibocorkan gara-gara oleh si Judi Ari tadi itu ya. Tapi ya sayang banget ya, saya harus bilang apa adanya, meskipun itu sahabat saya ya, Menkom Digi yang sekarang ya, Mutia Hafid juga tampaknya performnya nggak bagus-bagus amat ya gitu, karena kenyataannya judi online juga masih banyak banget, padahal sepele sebenarnya, tinggal dia mengusulkan kepada presiden mengubah peraturan pemerintah yang memindahkan server yang tadinya di dalam negeri boleh di luar negeri itu balik lagi ke dalam negeri. Dengan di dalam negeri otomatis ya data-data itu bisa terkontrol ya. Jadi yang tadi dilakukan oleh Judi Ari itu namanya Pusat Data Nasional (PDN). Dulu PDN itu kemudian bocor, datanya tembus kemana-mana dan kerugian. Belum judi online-nya ya. Yang judi online itu malah sempat diikuti atau di-follow oleh akun wakil presiden. Nah ini kan konyol banget kan. Iya, 3 akun. Nah, itu yang konyol banget. Jadi ini yang menurut saya beberapa evaluasi yang ada kaitannya dengan saya, Mas. Gitu. Kalau kemudian yang dulu pernah saya duduki, ya so far sebenarnya oke-oke aja ya di Kemenpora ya gitu. Selain Mas Dito juga pernah namanya disebut-sebut dalam kasus itu ada uang yang dikembalikan. Dalam kasus BTS ya, BTS itu juga kemana-mana itu ya, kena menteri yang sekarang juga sebenarnya gitu ya. Dan ada, tapi yang at last but not least adalah seorang menteri yang harusnya dia bergerak cepat karena ada hutan di Rinjani yang kebakaran, tapi malah dia datang ke Dies Natalis Abal-abal dan malah nyinggung soal ijazah palsu wamennya ya, Menteri Kehutanan tuh ya, dia harusnya ngurusin tuh hutan di Rinjani kebakaran dan hutan yang dibabat habis untuk IKN itu ya. Itu jadi moga-moga Pak Prabowo cepat sekali ya kemudian melakukan reformasi juga ya gitu terhadap para menteri-menteri yang tidak capable ya, termasuk nama-nama tadi yang sudah saya sebut, dan yang terutama wakilnya ya, wakilnya itu berbahaya ya, itu Mas Refli. Jadi Mas Roy ini rupanya aliran yang tidak tahan untuk membahas satu topik dulu. Langsung diajar. Padahal tadi saya stick dulu ke Kapolri, tapi nggak apa-apa. Nanti saya ulangi lagi ya. Balik lagi soal Polri, kan sebenarnya ada 2 hal yang kemudian membuat performance Polri di bawah Kapolri ini kurang terlalu oke. Pertama adalah soal yang terkait dengan
penyelesaian kasus ijazah palsu itu sendiri yang diadukan oleh TPUA ke Bareskrim Mabes Polri. Dan sebenarnya kan itu adalah kunci untuk menyelesaikan kasus ini, first final and binding mungkin, atau final and binding, dan kemudian akhirnya tidak ada lagi no more debate mengenai ijazah ini palsu atau tidak. Secara saintifik, Dr. Tifa dan Mas Roy punya keyakinan sama Rismon punya keyakinan 99,99% ijazahnya palsu. Tetapi belum ada putusan hukum, dan sepertinya memang putusan hukum itu nggak akan pernah ada karena proses investigasinya dihentikan dengan alasan tidak ada bukti yang cukup. Padahal kalau kita lihat bukti kan gila-gilaan sebenarnya. Nah, itu yang tadi tidak disinggung oleh Mas Roy soal kinerja polisi dalam kasus ijazah palsu ini saja. Nah, yang kedua adalah soal juga yang terkait dengan laporan Jokowi, laporan fans Jokowi yang kemudian di-entertain dan kemudian bahkan ditingkatkan ke dalam proses penyidikan dengan hore-hore pendukung Jokowi agar RRT ditersangkakan, ditangkap dan ditahan. Ini menjadi tidak jelas juga karena ya barangkali tadi tidak ada keberanian, karena yang tersaji di kita adalah justru sebuah informasi yang menunjukkan makin benar RRT. Mungkin begitu ya. Saya tidak tahu. Silakan Mas Roy atau Dr. Tifa memperdalam soal kinerja polisi di bawah kepemimpinan Listio Sigit. Khusus terutama mengenai kasus ijazah palsu ini. Apa yang Anda inginkan sesungguhnya? Ya, pertama terutama kalau ini kepentingannya kami ya, terkait dengan kriminalisasi RRT oleh Joko Widodo ini. Dan juga sebetulnya banyak sekali kasus yang terjadi pada masyarakat ya, terjadi pada banyak institusi ya, bahwa Polri ini memang tidak netral selama dipimpin oleh Kapolri yang ini nih, Kapolri yang menjadi anak buah setianya Joko Widodo ya, dan kita termasuk menjadi korban dari ketidaknetralitasan dari Polri ya. Dan tampak sekali juga bahwa dalam 10 bulan atau 1 tahun pemerintah Prabowo ini, jaringan lama dari kepolisian ini masih dipegang oleh jaringan lamanya Kapolri era Jokowi gitu. Jadi masih sangat minimal lah sentuhan dari Presiden Prabowo Subianto terhadap internal dari kepolisian. Jadi artinya benar-benar masih dikendalikan, karena memang simpul paling tingginya itu adalah LSP ini kan masih, yang notabene adalah orangnya Joko Widodo, itu yang memang mengendalikan jaringan dari kepolisian. Kemudian tampak sekali juga sesuai dengan kasus kami ya, bahwa kepolisian ini melindungi kepentingan dalam ini adalah Joko Widodo, bukan menegakkan marwah dari kepolisian sebagai konstitusi gitu ya. Jadi pelayan orang, bukan sebagai pelayan negara. Jadi kepolisian ini di bawah Kapolri sekarang ini jadi jatuhnya tuh sebagai operator kekuasaan gitu loh, bukan sebagai pelayan negara, malah jadi pelayan orang. Nah, artinya ini bukan lagi sekedar sebuah maladministrasi ya. Contoh aja dari kita, dari Bareskrim aja 22 Mei 2025 itu jelas sekali itu maladministrasi kan. Masa membuktikan bahwa ijazah itu Pak asli itu menggunakan fotokopi, udah belum lagi sekian puluh dokumen yang lain yang dipakai oleh kepolisian untuk menegakkan keaslian atau otentitas dari ijazah tersebut, itu jelas maladministrasi. Tambah lagi dengan apa yang kita hadapi juga dari gelar perkara khusus tanggal 9 Juli, itu jelas maladministrasi karena mereka melakukan pelanggaran dari perkapnya mereka gitu loh, jelas itu. Jadi ini bukan sekedar sebuah abuse of power, bukan sebuah teater abuse of power, tapi benar-benar pelanggaran dari berbagai dimensi, pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, dan yang lebih penting di atas semua pelanggaran mandat konstitusional. Saya jadi ahli konstitusi ya. Ya, dan kemudian kalau kita lihat dari aspek posisi hukum ya sudah, karena Pak Roy Suryo dan Pak Rismon ini sudah melakukan bukti ya, memberikan bukti ilmiah, saintifik ya, terkait dengan bukti digital dari kepalsuan ijazah Joko Widodo, maka menurut hemat saya kepolisian ini bisa loh diadukan, atau Kapolri bisa diadukan ya, untuk
ya pengaduannya apa sih, pidana atau apalah gitu ya. Itu ya. Kemudian kalau saya dari aspek saya gitu, dari sisi metanarasi saya ya, dari ilmu saya, ini Kapolri ini sekarang ini jadi simbol. Jadi simbol bahwa negara ini tidak dipimpin oleh presiden gitu loh, tapi dipimpin oleh bayang-bayang seorang mantan presiden yang sampai dengan hari ini bayang-bayang itu masih dipegang sebagai sebagai pemimpin faktual dari si Kapolri ini gitu ya. Jadi artinya apalagi dengan statement-statement Kapolri akhir-akhir ini tentang reformasi kepolisian ya, jelas itu tidak menghiraukan dari apa yang dimaui atau apa yang diinginkan oleh presiden sendiri gitu. Tampak bahwa Kapolri ini seperti main sendiri gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau saya sampaikan bahwa kalau Kapolri ini di tanggal 20 Oktober 2025 ini tepat setahun dari pemimpin Presiden Prabowo Subianto itu tidak dilakukan tindakan apapun, ya artinya Presiden membiarkan Kapolri tidak tunduk kepada beliau. Presiden Prabowo Subianto membiarkan Kapolri ini masih tunduk kepada presiden lama, masih tunduk kepada mantan presiden, dan kemudian tidak ada goodwill sama sekali untuk melakukan pembersihan terhadap jaringan lama dari kepolisian, dari Kapolri. Artinya apa? Artinya kalau Presiden Prabowo Subianto masih membiarkan sampai besok pagi Kapolri itu masih menjabat dan tidak mencopot, dan kemudian melakukan penggantian dengan Kapolri yang menjadi orang dari Presiden Prabowo, bukan orangnya Jokowi, maka Indonesia ini masih belum dipimpin, Pak Presiden. Masih belum Anda pimpin, Pak. Masih dipimpin secara faktual oleh Joko Widodo. Dan ini sebuah presiden yang sangat buruk bagi bangsa kita, ya. Karena 1 tahun itu adalah masa final. Bagaimana penguasaan kepemimpinan terhadap negara ini benar-benar dikuasai oleh presiden yang sekarang, bukan presiden yang lama. Kalau nanti tanggal 21 Oktober presiden belum mengganti Kapolri, artinya Bapak masih membiarkan untuk 1 tahun ke depan ya negara ini masih dipimpin oleh presiden lama. Kepolisian masih dipimpin oleh anak buah dari Joko Widodo. Dan ini sekali lagi sangat membahayakan dari keberlangsungan dan masa depan dari negara kita. Oke. Mas Roy. Lagi. Ya, tambah. Jadi mungkin sedikit soal agak teknis ya. Jadi memang Kapolri yang terakhir ini, itu kalau dalam urutan itu Kapolri ke-25 dalam sejarah Republik Indonesia. Memang sekarang bisa disebut Kapolri yang terlama gitu ya gitu. Karena beliau itu diangkat itu sudah semenjak Januari 2021 ya gitu. Artinya tepatnya 27 Januari 2021. Memang punya satu slogan yang bagus ya, presisi ya gitu. Jadi itu prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Gantikan yang dulu digunakan oleh Tito Karnavian yaitu promoter ya gitu, promoter kayak apa, promosi apa gitu ya gitu. Profesional, modern, dan terpercaya ya gitu. Dan termul ya. Oh iya, promotor itu promosinya termul ya gitu. Nah, tapi artinya apa? Ya orang memang kalau sudah terlalu lama itu kebiasaannya emang nggak bagus dimanapun gitu ya. Jadi tolong Pak Presiden ya gitu, apalagi dengan kasus yang sudah digantung sekian lama gitu bagi kami gitu ya, statusnya dilaporkan tapi kemudian semakin banyak bukti-bukti yang terkuak, semakin banyak fakta-fakta yang tersaji, kepalsuan dari ijazah itu semakin nampak. Tampaknya Polri juga kesulitan untuk mencari itu. Nah, jadi makanya kami tegas minta kepada Pak Prabowo ya, pertegas saja regenerasi di Polri, gerbong harus bergerak lagi. Jangan biarkan kemudian Polri ini macet ya, gerbongnya tidak bergerak gara-gara Kapolrinya bertahan sampai dengan 5 tahun lebih, sampai dengan 4 tahun lebih. Terima kasih. Oke. Iya, soal polisi ini ya, sebenarnya ada isu dari teman saya ya, yang tapi ini walau alam benar apa enggak, tetapi menarik nih ya. Sayangnya dia tidak ditulis di medianya. Oke. Saya bacakan gini ya, sedikit.
Tapi ini sekali lagi ini hanya informasi yang tidak verified ya. Itu sebagai informasi tadi siang ada kejadian, tapi maksudnya tadi siang itu bukan tadi siang tadi, tapi pokoknya ini ada kejadian menggemparkan di Bandung dalam acara akad nikah putra Komjen Polisi P. Ahmad Dowiri. P itu purnawirawan. Tiba-tiba Irjen Selamat ya ada namanya di sini. Berteriak-teriak menantang para perwira tinggi Polri yang hadir di situ. Salah satu yang mau ditembak adalah Komjen Polisi Kar Gitu ya. Kemudian Selamat mengamuk sambil saya tidak sebutkan nama lengkapnya di sini ya, mengeluarkan senjata, saya akan tembak siapa saja yang mencoba mengkudeta Kapolri Listio. Oke. Kejadian Jumat ya, Kar buat laporan ke Polda ya kan. Batal lapor karena Pak Doviri memohon Pak Kar tidak lapor. Jadi tapi yang tadi yang di Selamat tadi habis stroke tapi masih tetap menjabat ya. Dianggap orang sakit. Pistol yang dipakai bukan dari Polri tapi pribadi. Kemudian dia juga tembak peringatan sambil teriak-teriak mengancam yang akan kudeta Kapolri Sigit. Kita tidak tahu ya ini apakah ini benar atau tidak, tetapi pemberi beritanya tentu punya sumber-sumber yang kredibel karena memang banyak informasi tentang kepolisian biasanya. Tapi maksud saya begini. Kembali kepada yang faktual saja, terlepas dari adanya konflik atau persaingan internal di antara untuk menjadi TB1 dan itu selalu laten ya. Saya tambahkan sedikit, memang profesionalisme polisi atau Polri sebagai penegak hukum ini memprihatinkan. Dalam kasus-kasus yang besar, terutama dalam kasus misalnya terakhir ini ijazah palsu, dia omongkan nggak ada katanya buktinya, padahal bukti itu banyak sekali. Jadi kalau saya sering mengulang-ulang dalam pasal 184 KUHP itu, bukti itu ya bisa berupa yang namanya keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan mungkin dokumen elektronik karena perkembangan elektronik yang ada. Nggak mungkin kita nggak punya bukti-bukti itu kan. Keterangan ahli bisa Dr. Tifa, bisa Roy Suryo, bisa Rismon, bisa Topi Merah dan lain sebagainya. Itu keterangan ahli semua. Mau dimasukkan siapa Joshua Sinambela boleh juga. Lalu saksi ada Kasmujo ya kan. Ada tadi baru kita hadirkan Yulianto dan Bitor dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya agak aneh ya. Surat juga banyak. Itu yang di kepolisian tuh surat semua itu yang sudah disita dan lain sebagainya. Termasuk yang didapatkan dari DKI terbaru ya. KPU DKI dan KPU nasional salinan. Itu kan bukti surat. Bukti keterangan terdakwa ya nanti kalau sudah ada terdakwanya kan. Dokumen elektronik banyak juga yang Dian Sandi dan lain sebagainya. Jadi agak aneh memang kalau ini kemudian tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bukti yang kemudian bisa meningkatkan kasus ini ke dalam proses penyidikan. Itu satu kasus. Belum lagi kasus yang lain di luar ijazah. Misalnya bagaimana proses penanganan perkara KM 50. Tiba-tiba bebas semua. Kanjuruhan juga, Sambo juga. Jadi agak aneh kemudian tiba-tiba Prabowo tetap mempertahankan, dan terakhir tentu kematian tidak hanya Afan Kurniawan tetapi juga 10 orang dalam kasus tragedi Agustus kemarin. Jadi ini pemikiran yang objektif, bukan hanya soal terkait dengan RRT saja sobat era sekalian ya. Nah sekarang saya ingin men-challenge Dr. Tifa sedikit, concern nggak soal kesehatan? Karena para dokter yang saya tahu ya itu mengeluhkan soal eksistensi Dr. Andes ini. ini dari insinyur ke Dr. Andes nih. Dr. Andes BGS. Orang bilangnya ini BGS, bukan Bill Gates, tetapi Budi Gunadi Sadikin. Kalau Dr. Tifa berkenan, kalau tidak berkenan nggak apa-apa dok, silakan. Ya tentu saja ini karena domain saya ya. Salah satu saya sebagai dokter juga dulu pernah menjadi salah satu pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia tahun 2018-2022 ya. Artinya ini concern saya sebenarnya dari lama ya, ketika Pak BGS ini Budi Gunadi Sadikin
entah itu insinyur, entah itu dokter Andes gitu ya. Jadi waktu beliau itu jadi Menteri Kesehatan itu, saya bukan orang yang a priori ketika Kementerian Kesehatan dipimpin oleh non dokter gitu. Karena di banyak negara juga banyak. Ya sekarang apalagi Secretary of State, Menteri Kesehatan ya, Menteri Kesehatan Amerika Serikat pun juga bukan dokter, seorang lawyer kan? Iya, siapa namanya? Kennedy. Ya, itu kan lawyer, ya kan, lawyer lingkungan kan, dan beliau orang yang sangat santer, orang yang sangat vokal pada saat pandemi COVID, yang menyatakan banyak hal juga yang saya tulis pada buku saya Pandemi Pembelah Peradaban gitu ya. Bahkan itu yang dipilih oleh Donald Trump. Tapi bedanya adalah concernnya ya. Kelihatan sekali ya, para dokter kita juga banyak mengeluh selama Dr. Andes atau Insinyur Budi Gunadi Sadikin ini jadi menteri, itu kan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak menjadi sebuah problem solving atas kasus-kasus atau masalah kesehatan di Indonesia. Ya, kemudian juga kedekatannya yang bersangkutan ini dengan kelompok WEF ya, World Economic Forum. Kemudian kedekatannya dengan pharma industries ya, kemudian komitmennya kepada para taipan dunia ya, yang mereka itu suka berkedok filantropis ya, seperti macam Bill Gates dan sebagainya, itu kan bukan kepada orientasi kepada kesehatan rakyat Indonesia, tapi kepada bagaimana bisnis ya, vaksin, bisnis farmasi ya, bisnis alat kesehatan itu yang diakomodir oleh ekonom ini ya. Mengingat background dari Pak BGS ini kan ekonom ya, beliau adalah banker. Iya, nah kan di Bank Mandiri selama 10 tahun. Nah itu satu-satunya satu-satunya experience beliau itu di bidang itu kan, expertise beliau itu di bidang itu. Nah kemudian yang sekarang ini sebetulnya sejak beberapa tahun yang lalu, sejak saya meramaikan kasus ijazahnya Joko Widodo dan gelarnya, itu teman-teman dokter itu sudah sampaikan ke saya, Mbak Tifa gitu ya, Dr. Tifa mohon dong agar diusut juga tuh tentang gelarnya Budi Gunadi Sadikin itu gitu, karena kita semua kan tahu beliau itu lulusan dari MIPA Fisika ya, artinya gelarnya pada saat dulu ya pasti Dr. Andes, kalau sekarang kan SSI ya, SSI Sarjana Sains kan. Nah dulu kan Dr. Andes, kok bisa tiba-tiba insinyur? Karena tidak ada satupun background beliau itu di ITB itu di jurusan teknik ya, jurusan teknik yang berhak untuk menyandang gelar insinyur gitu. Tapi untuk buat saya itu kan persoalan hukum ya, kalau memang mau di ini pemalsuan gelar dan sebagainya ya. Tapi kalau buat saya lebih concern kepada soal itu, kompetensi, expertise. Ya, karena kesehatan itu kan pokok dari kehidupan manusia, ya kan. Orang nggak bisa hidup dengan baik kalau kesehatannya nggak terkelola dengan baik. Dan itu adalah salah satu tugas pokok fungsi dari seorang Menteri Kesehatan gitu. Jadi kalau memang katakanlah Presiden Prabowo Subianto itu menghendaki seseorang yang bukan dokter, mungkin supaya lebih concern kepada prevention, lebih concern kepada kesehatan komunitas gitu, sebaiknya mengambil yang memang punya concern kepada itu. Katakanlah kalau misalnya lawyer, misalnya seperti yang terjadi di Amerika sekarang, Menteri ya RFS kan, RFK Robert Kennedy Junior ya itu kan bagus sekali, seorang pengacara yang concern pada bidang kesehatan dan banyak memberikan advokasi pada masalah-masalah kesehatan dan lingkungan, kan cocok sekali itu ya, daripada seorang banker yang punya background keuangan menjadi menteri kesehatan. Karena nantinya kesehatan itu diperdagangkan seperti yang kita alami sejak BGS ini menjadi menteri gitu ya. Itu ya. Jadi seandainya tanggal 20 Oktober itu kita dapat hadiah reshuffle beberapa menteri, mudah-mudahan kabinetnya Presiden Prabowo per 20 Oktober 2025 itu semakin zakon kabinet ya. Semakin zakon kabinet. Artinya kabinet yang orang-orangnya benar-benar ekspertis, benar-benar pakar, benar-benar orang yang punya pengalaman yang hebat dalam memimpin masing-masing dari kementerian. Oke, jadi memang ya kita evaluasi terhadap pergantian-pergantian yang ada.
Jadi walaupun Prabowo bilang 1 tahun tidak ada pergantian, toh ternyata pergantian terjadi. Yang paling blunder tentu Menteri Pendidikan yang kemarin ribut-ribut itu sama pembantunya itu ya. Kemudian diganti. Berikutnya tentu menteri-menteri yang olahraga yang diganti. Kemudian yang agak kontroversial Menteri Koperasi, Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Nah, menurut baik Dr. Tifa maupun Mas Roy, pergantian yang ada itu sudah oke enggak personel-personelnya. Lalu kalau kita mau tunjuk nama selain tadi BGS, Kapolri, kayaknya siapa lagi yang perlu di reshuffle berdasarkan penilaian objektif. Karena gini, kenapa saya bilang penilaian objektif? Kan Anda kan sering mengatakan bahwa Anda bekerja berdasarkan metode ilmiah, terutama Dr. Tifa. Karena itu penilaian juga harus objektif terhadap nama-nama berikut ini. Kalau Budi Ari ya tentu saja karena dia terlibat kasus. Kalau kasus harusnya dari awal nggak usah direkrut gitu. Oke, silakan Mas Roy. Terima kasih. Jadi meskipun mungkin tidak atau belum terlalu nyolok ya seperti tadi yang saya sebut, dunia teknologi informasi Indonesia kan berkembangnya sangat pesat ya. Menkom Digi ini harus orang yang memang benar-benar tahu bidangnya, concern gitu ya. Dan terutama yang itu dikejar masyarakat adalah kasus judi online atau budi online yang kemarin menterinya terlibat gitu ya. Sudah jelas terlibat Pusat Data Nasional, terlibat budi online, terlibat yang lain. Mutia ini nggak jelek-jelek amat gitu, tapi tidak cukup baik untuk bisa perform di bidangnya. Terutama tidak cukup, ya excellent aja enggak gitu, baik aja enggak. Jadi kalau excellent kan diatanya baik aja enggak. Karena apa? Karena jelas betul judinya masih jalan terus gitu ya. Dan itu masih nampak dan pada simple ya, tinggal dia usulkan pemerintah mengubah peraturan pemerintah yang dulu sempat ada untuk semua server di dalam negeri, terus kemudian tiba-tiba di era Jokowi server itu boleh di luar negeri. Itu yang sebenarnya cukup untuk kemudian menanggulangi ini, clear ya gitu. Belum soal pornografi yang masih terus berkembang di mana-mana ya gitu, karena gara-gara concern di sana kurang. Jadi menurut saya Komdigi yang memang yang saya tahu bidangnya banyak ya, cuman karena saya bukan bidang tersebut, nanti kayak dibilang omongan warung kopi aja gitu ya. Tapi kan kita juga merasakan, misalnya ada menteri yang dulu bikin kebijakan gas 3 kilogram kemudian susah kita cari balil ya. Nah gitu. Terus sekarang juga bikin kebijakan, kemudian kita yang biasanya ya bukan kita nggak nasionalis, kita biasa mengisi di SPBU yang boleh kita milih kan. Ada Kerang, ada Vivo, ada BP. Terpaksa kita sekarang kan ngantri lagi di ya kalau memang Pertamina-nya itu perform oke gitu. Kadang-kadang kan Pertamina kewalahan juga menangani ini. Jadi kita mau ngantri di Pertamax ya, tapi sebelahnya Pertalite-nya panjang banget sehingga kita juga nggak bisa masuk gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi artinya hal kayak gitu mesti diketahui ya gitu. Dan beberapa nama menteri, kalau kemarin ya meskipun saya juga nggak langsung merasakan, tapi kan ya melihat gaya-gayanya Menteri Keuangan nih unik-unik juga gitu ya Pak Purbaya itu ya. Yang saya paling setuju adalah dia menolak membayar utang kecebong gitu ya. Kecebong, kereta cepat bohong-bohongan. Nah, istilah itu udah lama loh saya keluarkan. Udah sejak tahun 2022 ada di Twitter saya tuh, kereta cepat bohong-bohongan. Kecebong, bohong karena katanya nggak mau pakai APBN, ternyata mau minta APBN. Untung Pak Purbaya tegas ya gitu. Katanya mau selesai udah sekian tahun belum selesai waktu itu. Sekarang selesainya pun ternyata utangnya waduh luar biasa. Dan kenapa kalau orang bilang kan penumpangnya kan banyak gitu diminati. Gimana nggak diminati wong kereta Argo Gede dan Argo Parahyangannya dicabut, dihapus. Kalau masih ada ya orang tetap naik Argo Parahyangan, tetap naik Argo Gede gitu ya, nggak naik wasus was wak talk the talk itu ya. Itu Mas, makasih. Dokter ada yang mau ditambahkan? Jadi ini saya ini aja secara overall aja ya. Karena untuk satu demi satu memang kita juga belum lihat. Kalau saya setahun ini belum kelihatan, memang ada yang saya kasih rapot merah begitu ya. Tapi saya tentu saja tidak akan objektif karena bukan domain saya, bukan keahlian saya untuk melakukan penilaian itu gitu. Jadi overall aja saya cuma ingin menekankan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kita ini kan menghadapi masa peralihan peradaban.
yang sangat-sangat krusial dari segala sektor, terutama dalam 3 hal. Satu dari sisi kesehatan, 2 dari sisi teknologi ya. Teknologi mencakup teknologi informasi, kemudian yang ketiga adalah dari sisi pangan. Jadi saya sebenarnya berharap Presiden Prabowo itu menambahkan 1 menteri, yaitu Menteri Pangan dan Gizi. Bukan hanya sekedar kepala badan. Tapi bukan orang itu, bukan orang yang jadi kepala Badan Pangan dan Gizi, karena kita lihat ya kedodoran dan sangat tidak paham tentang pangan dan gizi ya. Itu sih 3 itu. Jadi sektor kesehatan ini kenapa? Karena peradaban sekarang ini akan masuk kepada tahap yang kalau kita coba kelindankan dengan teknologi informasi, kita masuk pada tahapan peradaban transhumanistik. Transhumanistik di mana tubuh biologi manusia ini kan sudah harus di-enhance ya. Sudah harus di-enhance sekaligus juga harus diprotek dari penggunaan teknologi informasi. Yang tentu saja kalau tidak ada proteksi terutama dari sisi otak dan sel itu akan menjadi beban dan nanti akan menimbulkan banyak sekali destruksi-destruksi yang sama sekali tidak bisa diantisipasi kalau segalanya bisa terjadi. Kemudian nanti teknologi. Teknologi ini era yang sudah masuk kepada bukan sekedar AI ya, tetapi masuk nanti itu mungkin 5-10 tahun lagi udah masuk singularity. Ya ini susah nanti mungkin 1 podcast lagi gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa manusia itu harus disiapkan, infrastruktur harus disiapkan, bukan hard infrastruktur seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo, jalan benar sebagainya. Tapi soft infrastruktur di mana karena memang nggak mau kita masuk ke dalam sebuah era yang baru ya, era artificial intelligence, era transhumanistik, maka infrastruktur yang berkaitan dengan itu tuh harus betul-betul disiapkan gitu. Bukan hanya sekedar penggantian bahan bakar fosil menjadi listrik, bukan, tapi lebih kepada soft infrastruktur dari sisi teknologi ya. Kalau enggak nanti kita akan ketinggalan 100 sampai 200 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju. Dan jangan lupa bahwa negara-negara yang sudah siap itu bahkan Asia Tenggara, Asia Pasifik pun lebih dari siap loh dibandingkan sama Indonesia. Ya itu. Kemudian ketiga sudah soal pangan dan gizi. Ini sangat penting sekali ya. Bagaimana kita nanti itu masuk pada era GMO, genetically modified organism, yang sekarang ini juga pangan itu kan masuk, Monsanto udah masuk, Bill Gates sudah masuk, para Taipan tuh udah masuk, Jeff Bezos udah masuk. Artinya concern dunia terhadap pangan dan gizi itu sangat luar biasa. Tetapi sekarang ini paradigma dari Menteri Pertanian, paradigma dari menteri-menteri yang terkait dengan pangan dan gizi itu masih sangat tradisional. Masih urusannya dengan food estate yang tanam singkong dan sebagainya, itu sangat tradisional. Sangat berlambat, lebih lambat 100 sampai 200 tahun. Jadi apa-apa saja yang mesti disiapkan pada era transhumanistik ini harus menteri yang benar-benar paham urusan ketiga hal ini. Itu yang menjadi, silakan cari Pak Presiden Prabowo, tapi jangan orang-orang yang sekarang ini gitu ya. Harus di-enhance juga kapasitasnya. Ya, memang seperti kata Dr. Tifa ya, kita tidak adil kalau kita menilai kementerian yang banyak itu. Apalagi jumlahnya lebih dari 100 kalau dimasukkan wakil menteri dan kepala serta wakil kepala badan. Karena itu ya yang biasanya yang menonjol itu adalah yang buruk-buruk. Nah, karena itu kan gampang pakai terbalik aja. Kalau nggak dibahas berarti everything is okay. Nah, yang dibahas itu berarti bermasalah kan begitu. Nah, yang diantara yang bermasalah itu sudah jelas institusi kepolisian ya, itu satu. Tapi pada bagian akhir ini Mas Roy ya, karena kita nanti ada gelombang berikutnya lawyer-lawyer Mas Roy dan Dr. Tifa yang konon mau menyengketakan KPU dan KPU DKI karena nutup informasi yang sebenarnya sudah dibuka oleh undang-undang. Terakhir, the last but not least, soal 1 tahun, kan kita 1 tahun Prabowo. And the question, Gibrannya bagaimana? Kira-kira begitu ya. Nah, karena paling tidak ya, in progress, Mas Roy belum mencapai 99,99% sih soal keaslian ijazah Gibran. Ada tidaknya SMA, tetapi hanya mencapai ya 99,98. Ya. Faktanya adalah Gibran sudah 1 tahun berkuasa dan kemudian menjelang 1 tahun ini sudah terkuak soal ijazahnya yang justru dianggap jauh lebih bermasalah dibandingkan bapaknya, dan kemudian sengaja dilindungi oleh KPU melalui peraturan KPU. Silakan Mas Roy dulu. Terima kasih. Jadi pemirsa RH Channel di mana saya berada, kenapa Gibran nggak saya bahas tadi? Nggak perlu dibahas, harus diganti aja.
Jadi yang penting itu bukan dibahas tapi diganti. Itu memang harus diganti, udah jelek banget ya. Terakhir juga dia mengunjungi mana gitu, ditanya oleh rakyat ya, Pak saya mohon saran gitu, kamu di mana? Di RRI Pak gitu. Diem lama, saya pikir mikir apa? Nanti saja. Aduh, udah 78 triliun hanya dapat kayak gitu, itu model kayak gitu tuh udah ganti deh pokoknya udah. Ya makzulkan Papa itu udah benar-benar jelas harus ya. Karena apa? Karena udah nggak ada lagi alasan untuk mempertahankan dan membahayakan Pak Prabowo. Makasih. Ya, masalahnya kenapa gitu Mas Roy? Karena dia adalah pemilik ijazah SD. Pemilik ijazah SD. Artinya Ada yang berpendapat begitu ya? iya, ya jelas ya. Kalau kami dari penelitian kami memang Gibran punya ijazah SD. Nah, tetapi item to discuss ya 99,98% lah belum jelas ya. Berarti cuma tinggal 0,01% aja yang belum jelas ya. 99,98% ijazah SMP-nya sudah jelas ya. 99,99% ijazah SMA-nya Nggak ada. Udah pasti nggak ada. ya. Nah, jadi itu yang tentu saja kita tidak bisa membiarkan Presiden Prabowo Subianto itu terbebani oleh wapresnya yang sama sekali nomor 1 melanggar undang-undang, nomor 2 tidak punya kompetensi, nomor 3 itu membahayakan bangsa dan negara ini seandainya terjadi sesuatu kepada Presiden Prabowo. Jadi ini kami sekarang concern pada poin kedua yang sekarang ini sedang kita lakukan penelitian dengan basis telematika, neuropolitika behavior dan hukum ya, hukum tata negara, hukum secara keseluruhan. Hukum secara keseluruhan dan nantikan dalam waktu dekat buku itu penelitian itu sudah kami bukukan insyaallah. Bukunya judulnya Gibran's Black. Yang dark itu Jokowi Dark Life. Ya itu buku ketiga. Dark. Ini black. Gibran's Black Paper. Insya Allah segera tunggu. Kami akan segera rilis dan itu yang menjadi pertanggungjawaban ilmiah kami bertiga terkait dengan bagaimana kita mendorong, kita mensupport semua pihak yang sekarang ini sedang berjuang untuk menuntaskan poin yang kedua dari tuntutan rakyat, yaitu makzulkan Gibran. Oke, ya saudara sekalian, sekali lagi ya, kita concern terhadap kemajuan bangsa dan kita karena sudah terpilih melalui pemilu, ya mendukung pemerintahan Prabowo sebagai pemerintahan yang konstitusional, tetapi ya tetap berada di luar garis, di luar lapangan sebagai pengkritik. Dan alhamdulillah so far 1 tahun belum ada, mudah-mudahan tidak ada para pengkritik yang ditangkap hanya karena menyampaikan kritik dan lain sebagainya. Yang terjadi kepada Dr. Tifa dan Mas Roy itu sudah tidak baik sesungguhnya, tetapi mudah-mudahan tidak sampai pada penersangkaan. Karena saya selalu mengatakan kan, negara yang mengkriminalkan atau memenjarakan orang yang berpendapat itu pasti demokrasinya sontoloyo. Dan tentu Prabowo kan tidak ingin dikatakan bahwa dia juga sontoloyo. Karena kalau demokrasinya sontoloyo, presidennya juga sontoloyo ya. Jangan marah Pak Prabowo ya. We love you seandainya Anda berada di garis yang benar, kemudian benar-benar melaksanakan mandat, mau mendengarkan omongan orang, karena tentu kita paham ngomong tidak lebih sulit dibandingkan melaksanakannya. Kalau melaksanakannya jauh lebih sulit. MBG misalnya, ya kita dukung, tetapi MBG yang bagaimana dulu yang harus kita dukung. Tentu MBG yang memang workable, penting buat masyarakat dan lain sebagainya. Maksulkan bapaknya dan Gibran. Ya, dalam konteks ini MBG adalah makan bergizi gratis ya kan, gitu. Gratis ya. Ya begitu saja saudara sekalian, tetapi saya harus memberikan kesempatan untuk closing statement kepada beliau berdua, silakan. Ya, masih closing. Closing, oh tadi kirain closing. Ya tadi closing. Ya udah, jadi closingnya jelas sekali ya. Kita tetap pada 3 tuntutan utama: adili Jokowi, makzulkan Gibran, dan juga copot Kapolri. Udah closingnya itu aja dengan sama panjang-panjang. Ya, sama. Jadi
20 Oktober 2025, Pak Presiden Prabowo Subianto, berikanlah kami rakyat kabar gembira, yaitu copot Kapolri. Oke.